tidak menyaingi harga jual orang lain, atau istilah sekarang itu perang harga. Ini orang perang harga, perang diskon. Nah, kan begitu sekarang ini, gitu. Dan tidak memotong jalur distribusi. Memotong jalur distribusi, ya kadang-kadang ya pinter-pinteri pedagang begitu, aku iso golek langsung saka produsennya begitu, ya, atau melewati prosedur-prosedur yang diberlakukan langsung klek, tidak melalui prosedur. Ya memang jatuhnya harganya lebih murah, tetapi kadang memotong distribusi ini tidak dibenarkan sesuai dengan mungkin kebijakan dari pemerintah setempat, ya, karena langsung memotong gitu, biaya dan cukainya tidak masuk. Nah, kadang-kadang ini kan ini memotong distribusi. Nah, selain itu Rasul itu condong memperhatikan individu yang akan menggunakan data daripadanya, hanya memperhatikan data tersebut. Pada akhirnya Nabi tidak hanya melakukan sebuah marketing yang berbeda, tetapi beliau pun mampu meletakkan tahapan-tahapan yang dia lalui sebagai bentuk pemasaran yang lebih baik. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata Rasul itu sosok pemasar yang luar biasa. Nabi mampu menciptakan model diferensiasi yang saat ini dilakukan oleh para pemasar radikal. Nah, sekarang bagaimana dengan bauran pemasaran? Orang menyebut dengan marketing mix gitu ya. Sebuah tingkatan yang menggabungkan elemen penting pemasaran benda atau jasa seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengemasan barang, ya, periklanan, persediaan barang sampai distribusi dan anggaran pemasaran. Dalam usaha memasarkan sebuah produk yang merupakan gambaran jelas dari bauran pemasaran ini. Nah, padahal bauran pemasaran ini terdapat rincian mengenai produknya. Biasanya kalau bicara soal bauran pemasaran ini jenisnya banyak sekali dan orang betul-betul sangat perhatian. Ya, mulai dari produk bagaimana. Nah, kita mulai dari produk dulu aja. Jadi sebuah benda atau sebentuk pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan kepuasan kepada konsumen, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan yang mendasar seperti rasa dahaga, ya, rasa lapar, atau kebutuhan sekunder misalnya seperti hiburan. Ini yang disebut dengan definisi produk. Nah, dengan mengambil contoh misalnya rumah makan, restoran, ini ada satu indikasi sederhana yang dapat dijadikan ukuran kesuksesan. Apabila kita ini melihat seorang customer yang datang kembali untuk kedua kalinya, kok mau nih dahar tenggene resto atau warung makan X misalnya, lalu pelanggan niku balik melih tuku datang ke tempat yang sama, artinya dia telah menemukan sesuatu yang lebih. Dia menemukan sesuatu yang lebih dari apa yang dia cari. Wah, pancen kok niki enak.
Nah, ini bicara soal produk. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, namun kalau misalnya setiap hari kita ini hanya melihat customer yang berbeda-beda, ya, dan tidak membuat customer itu kembali lagi, maka sebenarnya ada hal yang perlu dievaluasi. Apa ya? Perlu berbenah, ya, karena jelas kita ini belum memiliki sesuatu yang dapat membuat seorang customer ini kembali, apalagi untuk mengajak rekan-rekannya. Kalau dia bisa mengajak rekan-rekannya, berarti dia masuk kategori pelanggan loyal, customer loyal. Nah, ini sebuah contoh begini, ya. Misalnya ini bapak-bapak yang hadir di Masjid Pangeran Diponegoro, biasanya kalau untuk memudahkan ini memberikan contoh, bapak pakai provider kartu apa Pak di handphonenya Pak, sebut saja nggak apa-apa Pak. Misalnya biasanya di handphone itu pakai kartu apa Pak? Ya, kenapa nggak yang lain Pak? Sinyalnya nggak bagus loh Pak. Ya? Bagus. Saya itu di sini bagus Pak. Nggih. Nah, pertanyaan saya, Bapak dibayar berapa? Kenapa Bapak mempertahankan produk itu? Dibayar berapa oleh provider tadi itu? Enggak dibayar toh Pak? Enggak dibayar. Nah, ini yang disebut dengan customer loyal. Jadi dia mempertahankan produk yang dia beli, padahal dia bukan marketingnya. Bapak bukan marketingnya toh. Tapi Bapak berusaha meyakinkan, oh iki wape, ini bagus ini. Siapa bilang di sini nggak ada sinyalnya? Oh sinyalnya kenceng. Loh, ini yang disebut dengan loyal. Nah ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada hal yang menarik, ya. Ada hal yang menarik dari marketing mix ini selain produk, yaitu apa? Harga, price, harga. Harga ini bisa juga diartikan sebagai ekspresi dari sebuah nilai, di mana nilai tersebut ini menyangkut kegunaan dan kualitas produk, citra yang terbentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan distribusi, dan juga layanan yang menyertainya. Ini menyatu. Dan butuh itu, orang itu butuh masarno, gitu, memasarkan produk butuh, melalui iklan butuh. Nah, sekarang ini sudah tidak perlu susah-susah, ya.